Ya, halo ya teman-teman ya, kembali lagi di channel aku, channel Eko Juno tentunya. Oke, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman itu sehat selalu, lancar rezekinya ya. Nah, di video kali ini saya mendapatkan sebuah servisan ya. Nah, ini Xiaomi Note 5. Nah, ini layarnya itu ngembang ya teman-teman ya, membuka itu. Nah, itu gara-garanya baterainya teman-teman ya. Jadi layarnya itu membuka gitu ya, membuka. Nah, kayak apa ya, HP melembung ya. Jadi semakin tebal ya. Jadi LCD-nya sampai terbuka seperti ini. Nah, ini ya, ini bisa kita lihat ya. Nah, seperti ini. Ini dikarenakan karena baterainya dia sudah hamil ya. Jadi mungkin karena terlalu banyak ngecas juga bisa, atau memang usianya baterainya juga udah lama teman-teman ya. Oke, di sini langsung aja kita bongkar ya teman-teman ya. Dan ya, mohon maaf sekali ya teman-teman bagi teman-teman yang menantikan video saya sudah lama tidak upload karena sibuk ya, sibuk menjalani aktivitas di dunia nyata. Ya skripsi sih teman-teman ya. Oke, nah di sini lanjut ya teman-teman. Untuk ini kita coba connect cas, itu masih ada indikator petirnya untuk di baterai. Nah, tapi dia eh, harus wajib bongkar ya, karena memang kalau tidak dibongkar nanti takutnya LCD-nya juga terbukanya semakin parah ya. Jadi dibuka lalu bisa juga diganti baterai. Amannya diganti baterai. Tapi ada solusi teman-teman sebetulnya untuk baterai yang ngembung, tapi kalau misalnya masih bisa ngecas dan juga dia tidak drop itu, eh, kalau hamil itu biasanya di jam review, tapi lebih amannya diganti baterai saja, ganti yang baru ya. Atau juga apa, lebih aman juga, lebih awet juga ya. Oke, di sini membukanya agak sulit ya teman-teman ya. Di sini saya susah payah untuk membuka Note 5 ini ya. Nah, di sini alat saya juga untuk plastik yang tipis juga, karena sering saya pakai, karena sering saya gunakan itu, akibatnya jadi kurang lancip ya teman-teman ya. Nah, ya barang yang dipakai itu ya gimana ya, pasti ya udah umumnya lah ya, karena sudah sering dipakai juga. Oke, silahkan simak terus ya teman-teman ya. Untuk cara bukanya seperti ini, pelan-pelan saja karena di situ ada terdapat finger ya. Jadi kabel fleksibel fingernya itu jangan sampai nanti teman-teman, kalau bagi yang belum pernah membuka Note 5 Pro ini, jangan langsung dibuka ya. Jadi dilihat dulu pelan-pelan dulu ya. Oke, silahkan kalian simak ya untuk video cara pembukanya. Nah, mungkin di sini nanti akan saya cepatkan 2 kali ya. Oke, teman-teman. Nah, ini dia ya, teman-teman ya, berhasil dibuka. Dan ya, selanjutnya kita lepas semua bautnya ya, karena di sini untuk yang pertama kita lepas winger ya, yang kedua kita lepas lempengan besinya itu yang ada bautnya kita lepas, karena di situ di baliknya situ ada soket baterai. Nah, di sini ya.
Ini yang paling ujung kanan itu ada soket baterai, kita lepas. Nah, kita lihat di sini apakah baterainya masih ori, apakah sudah pernah diganti ya. Nah, di sini teman-teman ya kita cek ya. Nah, ini kalau sudah tidak ada isolasi, biasanya kan ada yang ditarik itu kan teman-teman untuk di bagian baterai. Nah, ternyata di sini tidak ada, jadi memang fix ya. Ini sudah baterainya sudah pernah diganti. Nah, meskipun ini sulit ya. Nah, seperti ini. Ini penampakannya memang baterainya itu sudah hamil seperti ini ya teman-teman ya. Nah, oke. Untuk tadi cara melepas baterainya ya, jika kalian kesulitan itu bisa memakai cairan ya. Cairan pelepas lem ya teman-teman ya. Nah, ini juga ternyata sudah bocor ya teman-teman ya untuk baterainya. Jadi baterainya ini sudah berbau dan ini sangat bahaya sekali teman-teman itu jangan sampai itu ya dihirup ya, takutnya nanti kan ini kan bahan kimia ya yang di dalamnya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman belikan baru aja kalau seperti ini ya. Nah, bisa juga dengan cara jumper fuse. Nah, tapi ya itu akan merusak protek keamanan dari baterainya sendiri ya. Jadi eh, ya pokoknya kurang aman lah. Enak lebih enak ganti baru ya teman-teman ya. Jadi nggak resiko dan juga aman juga. Nanti takutnya waktu buat ngegame atau buat apa ya. Jadi was-was ya. Nah, kalau ganti baru kan ya aman lah ya. Oke. Nah, ini dia seperti ini. Nah, ini kalau kembung seperti ini bisa ya. Misalkan dadakan kalau HP kalian itu apa namanya? Belum ada budget untuk sementara, itu caranya kita seperti ini. Nah, ini untuk mengeluarkan anginnya sebelumnya dicoblos dulu. Karena ini sudah bocor ya, jadi nggak usah dicoblos ya. Ini anginnya sudah keluar ya, jadi hamilnya dikeluarkan seperti ini. Nah, ini alat namanya roll teman-teman ya. Kalau kalian sebagai teknisi pasti sudah tahu lah ya. Nah, jadi jika belum tahu itu namanya roll, itu biasanya digunakan untuk memasang touchscreen dan juga memasang lem OCA ya, lem OCA ke touchscreen atau LCD ya. Biasanya habis diseset itu ya, habis dipisahkan LCD dengan touchscreen itu biasanya dikasih lem OCA dan diratakan dengan roll ini ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kalau sudah di bagian yang sobek tadi bisa teman-teman kasih isolasi. Nah, seperti itu. Oke, ini untuk sementara ya teman-teman ya, tapi untuk sementara aja. Nah, tapi saya sarankan tetap beli baru aja ya, karena kalau sudah bocor seperti ini juga biasanya ngedrop ya. Kadang seringkali malam itu dicas penuh, terus buat main sedikit, terus lupa tidak dicas sampai paginya tiba-tiba tidak buat apa-apa ya, tiba-tiba eh, paginya habis, tiba-tiba habis gitu baterainya. Biasanya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, simak terus ya untuk videonya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Nah, seperti ini yang bocor itu tadi biar aman itu ya. Ya, ini saya pasang kembali dan juga saya colok cas ya. Nah, di sini nyala, terus dia logo nyala, mati lagi. Nah, sekarang malah mati ya. Nah, ini baterainya ya teman-teman ya, kalau seperti ini. Jadi baterainya tidak kuat ngangkat untuk masuk ke menu. Jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, ini sebaiknya untuk di eh, ganti baterai saja. Coba satu kali lagi ya, dia nyalami.
Kita tunggu dia mati lagi. Nah, coba ya kita lepas. Nah, kita cek nih, kita cek pakai aktivator ya, apakah dia ampernya itu bisa berjalan apa tidak. Nanti kalau tidak ya kita harus ganti baterai ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, pakai aktivator baterai yang seperti ini teman-teman ya. Nah, nanti kalau bisa ini hanya digunakan untuk sementara. Nah, alangkah lebih baiknya teman-teman bisa langsung belikan baterai yang baru karena di sini saya stoknya pas kosong ya. Jadi saya iseng sih sebetulnya ini. Kalau saya bisanya langsung ganti yang baru sih agar lebih aman juga awet ya teman-teman. Oke, kita coba ya pakai aktivator ini apakah dia ampernya berjalan. Nah, ternyata tidak berjalan ya teman-teman ya. Makanya dia tidak kuat untuk masuk ke menu karena dia ampernya tidak berjalan. Oke. Nah, untuk solusinya gimana teman-teman ya? Jadi solusinya tinggal teman-teman belikan baterai ya yang baru ya, mungkin sekitar 80.000 sampai 100.000 ya, 150-an. Tapi kalau itu pasang sendiri ya, tapi kalau di counter ya biasanya ada ongkos jasa pasangnya ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, mungkin cukup segini dulu dan semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih yang sudah menonton ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye teman-teman ya.